Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini alhamdulillah bisa bertemu di pertemuan yang ke-15. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk salah satu bisa memimpin berdoa. Mungkin bisa Pak Taufik yang memimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Taufik sudah memimpin berdoa untuk teman-teman. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum untuk pelajaran saya mulai, untuk kehadiran saya periksa dulu ya. Bu Eka hadir? Hadir, Bu. Pak Taufik hadir ya. Hadir, Bu. Pak Bambang hadir? Bu Febri hadir? Hadir. Insya Allah semua hadir semua ya. Saya lihat di link, di layar sudah hadir semua. Untuk materi pada hari ini nanti kita akan membahas tentang menerapkan perintah aplikasi pada penggambaran 2 dimensi. Nah, penggambaran 2 dimensi, aplikasi apa yang akan kita bahas itu adalah AutoCAD. Nah, jadi yang akan kita gambar adalah gambar 2 dimensi menggunakan AutoCAD. Materi apa yang akan kita bahas untuk kali ini? Karena yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang menu bar yang ada di Draw. Nah, untuk kali ini kita akan membahas menu bar yang ada di Modify. Kira-kira yang ada di Modify, kemarin kan sudah membuka AutoCAD ya. Kemarin kan sudah membuka AutoCAD. Kira-kira yang ada di menu Modify itu ada menu apa saja sih? Ada perintah apa saja? Mungkin ada yang tahu. Pak Rama ada nggak ini Pak Rama? Masih belum datang ya Pak Rama ya? Jadi gini, nanti untuk tujuannya, untuk pembelajaran ini, kita akan mengetahui perintah-perintah yang ada di menu Modify, dan kita akan mempraktekannya. Jadi kita harus tahu fungsinya dalam di perintah Modify itu apa aja, dan ikonnya, kode keyboardnya itu apa saja. Jadi kita akan mengetahui itu semua. Tujuannya nanti di pembelajaran ini. Nah, di sini kan sudah tahu, karena ini masih permulaan, sebenarnya kan pasti sudah tahu. Untuk di mouse itu pasti sudah ada klik kanan sama klik kiri dan ada scroll. Itu fungsinya ada masing-masing di situ. Nah, di keyboard itu juga ada menu yang akan mempercepat kita dalam menggambar. Itu sudah saya bahas di minggu yang kemarin ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan di menu yang akan kita bahas itu di Modify. Coba anak-anak untuk mencari menu apa aja sih yang ada di Modify dan fungsinya apa. Coba anak-anak cari. Ketika sudah tahu, misal ada yang tahu, Bu Eka misalnya sudah tahu Modify yang bagian yang ada di Modify. Yang ada di Modify misal copy, cara mengcopy atau cara move itu fungsinya apa. Coba ini tidak saya bagi kelompok, tapi masing-masing anak berusaha untuk mencari perintah-perintah yang ada di Modify satu persatu.
Kalau misalnya sudah ada yang siap, coba nanti didiskusikan sama temannya apakah benar caranya seperti ini dan dipresentasikan ya. Jadi perintahnya kita fokus ke modify dulu. Di situ ada di dalam modify itu ada move, ada pop, ada rotate, ada mirror, ada skala, ada trim, ada extend, fillet, chamfer, array, erase, explode, dan custom. Sambil anak-anak mencari literaturnya, ini Ibu tampilkan tentang modify itu Ibu tampilkan di sini. Nanti juga ada link yang mungkin membantu anak-anak dalam memahami mode menubar yang ada di modify. Sebentar ya, ini sambung. Apakah sudah tampil tampilan PowerPoint saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cukup. Kira-kira sudah tampil ya ini. Jadi terkait dengan perintah yang ada di modify ini bisa dicari tentang move, copy, split di sini. Jadi di dalam menu bar modify ini fungsinya untuk memodifikasi dari model objek yang telah kita buat. Dengan toolbar ini sangat membantu desain untuk membuat gambar yang lebih baik sesuai dengan standar yang ada. Nah, di sini kenalkan dulu tentang move. Belum berjalan. Nanti mungkin salah satu bisa menyampaikan
tentang perintah yang ada di Modifi, nanti Ibu perjelas lagi. Jadi misalnya Bu Febri menjelaskan tentang menu move. Nah, di situ fungsinya apa, kode keyboardnya apa, seharusnya memperlihatkan juga cara kerjanya juga. Jadi kalau sudah dijelaskan oleh temannya di depan, nanti Ibu perjelas, oh caranya seperti ini, begitu. Jadi prosedur dari pembelajaran yang Ibu gunakan seperti itu. Jadi berangkat dari siswa dulu yang mencari literatur, mencari informasinya, baru Ibu sebagai penguatnya. Contohnya, misal Bu Febri coba dipahami dulu tentang move ini apa, Ibu? Iya, Bu. Ini kalau dari artinya itu berpindah, berarti nanti fungsinya untuk pindahkan gambar atau objek. Oke, jadi betul fungsinya untuk memindahkan objek. Nah, di sini untuk kode keyboard yang bisa digunakan adalah menggunakan huruf M spasi. Jadi sudah Ibu sampaikan ya, ketika menggambar itu ada 2 tangan yang digunakan dan fungsinya itu berbeda-beda. Di tangan kanan itu fungsinya untuk pastikan pada bagian mouse, untuk yang tangan kiri itu ada di keyboard. Jadi jangan sampai tangan kanan itu berpindah ke keyboard, apalagi tangan kiri berpindah ke mouse. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri di sini. Sama seperti kita mengetik menggunakan 11 jari. 11 jari apa 10 jari. Nah, itu juga seperti itu. Nah, ini yang bisa dipraktekkan. Jadi kalau saya mengajar sebenarnya itu saya tampilkan AutoCAD-nya. Caranya seperti ini gitu. Karena ini agak susah kalau PPT ke AutoCAD, PPT ke AutoCAD. Itu ya. Jadi menggunakan M di enter. Biasanya kalau menggunakan satu tangan enak menggunakan spasi. Setelah itu diklik objeknya yang mau dipindahkan, baru dipindahkan, di enter. Enter itu artinya iya atau spasi itu artinya iya. Kalau untuk keluar dari menu itu escape. Itu konsep yang harus digunakan AutoCAD. Meskipun mengenal yang menu bar yang sudah. Ya. Jadi caranya sama. Jadi kita M spasi, setelah itu diklik garisnya atau objeknya yang mau dipindah, setelah itu di enter baru dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan tujuan. Coba sekarang untuk yang menu yang perintah copy, Bu Eka. Iya, Bu. Gimana, Bu? Untuk yang menu copy itu Ya. fungsinya apa? Fungsinya apa? Kode keyboardnya apa coba? Copy, Bu. Menggandakan ya, Bu? Ya, untuk menggandakan. Nah, untuk kode keyboardnya menggunakan apa, Bu? CO ya, Bu? Ya, CO. Terus cara kerjanya bagaimana? Urutannya harus diklik dulu atau di spasi dulu? Gimana ya, Bu? Select objek dulu kali ya, Bu? Bisa di select objek dulu atau di ketik kode keyboardnya dulu juga bisa. Tapi urutannya harus benar biar berhasil. Gimana, Bu, yang benar, Bu? Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama itu diketik dulu kode keyboardnya, setelah itu di spasi, baru diklik objeknya, baru di enter, setelah itu baru dikopikan ke tempat yang diinginkan. Bisa seperti itu atau bisa diklik objeknya dulu atau di select objeknya dulu, setelah itu baru perintahnya apa? Misalnya copy CO, baru di spasi artinya diiyakan. Setelah itu baru diklik garis yang diklik lagi, karena spasi nanti kan kembali, terus baru diklik lagi, dipindahkan lagi, begitu. Jadi di sini ada beberapa menu
mulai dari rotate sampai ke yang terakhir. Di sini sudah jelas semua. Nah, mungkin dari siswa yang masih kurang paham atau bagaimana, sini ada YouTube, ada video yang bisa dilihat untuk siswa. Maaf, ini masih lemot tayangannya, biar jalan dulu. Jadi di sini sudah ada video yang bisa membantu memahamkan tentang mode tentang menubar modifi. Di sini coba tunggu dulu sebentar. Di situ sudah mungkin Bapak Ibu mau melihat langsung apakah benar di dalam situ adalah video tentang modifi, bisa di scan menggunakan HP masing-masing. Dari layar ini bisa di scan langsung. Gitu. Kira-kira dari penjelasan saya, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung. Monggo silakan dipertanyakan dulu. Silakan Pak Rama. Ya, monggo Pak Rama. Mau apa yang mungkin dipertanyakan? Halo Pak Rama, ini kepencet atau ya? Nah, baru muncul nih. Suaranya nggak terdengar ya Pak Rama? Yang lain mungkin terdengar? Atau hanya saya saja yang... Nggak ada, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Mungkin Pak Rama bisa keluar dulu. Kok nggak terdengar suaranya? Apakah suara terdengar, Bu Niswa? Oh, sudah Pak Rama. Monggo silakan kalau mau. Ya, saya kemarin mencoba latihan di rumah, Bu, untuk membuat garis, tapi garis saya itu berlebih panjang dari yang saya butuhkan, karena berpotong dengan bidang lain. Saya mau nanya, Bu, kalau kita mau memotong garis yang berlebih itu, kita gunakan perintah apa, Bu? Mohon penjelasannya, Bu Niswa. Ya, sebenarnya itu lebih mengambilkan AutoCAD-nya ya. Anggap saja ini saya mengambilkan AutoCAD. Jadi kalau apabila ada garis yang berlebih karena itu berpotongan dengan objek lain, bisa dirapikan dengan menggunakan perintah trim atau menggunakan kode keyboard TR spasi. Begitu ya Pak Rama, mungkin ada yang tanyakan. Mungkin caranya mengoperasikan bisa TR spasinya 2 kali. Kalau menggunakan 1 kali harus diklik garis objek yang batasnya. Kalau menggunakan 2 kali juga boleh, jadi spasi TR spasinya 2 kali, setelah itu baru diklik mungkin garis yang berlebih. Begitu. Oh, berarti kalau kita pakai TR enter 1 kali, itu harus ada batasnya ya, Bu ya? Jadi kalau Ya. TR 2 kali nggak perlu batas, kita bebas memilih garis manapun. Oh, baik, Betul Bu. Terima sekali. kasih penjelasannya, Bu Niswa. Ya, sama-sama.
Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin Bu Lisa atau Bu Nur, Pak Bambang. Iya, Bu Niswa. Ya, ini kan terkait modifi tadi ya, Bu. Seandainya saya itu mau menggabungkan 2 garis, tapi garisnya itu tidak membentuk sudut, Bu. Kayak seperti seperempat lingkaran gitu loh, Bu. Atau setengah lingkaran itu gimana ya caranya, Bu Niswa? Misalnya mau menggabungkan 2 garis, Ya, tapi mau terlihat ada jari-jarinya atau tidak. ya benar. Yang Akan tidak mau membentuk kelihatan sudut. ada jari-jarinya bisa menggunakan menu fillet. Oh, gitu. Menu fillet. Kalau yang memperlihatkan tidak ada jari-jarinya atau sudut itu bisa menggunakan camper atau CHA spasi. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mungkin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, di sini ada tugas untuk evaluasi yang bisa dikerjakan, yaitu menggambar rangka atap kuda-kuda. Nah, tutorialnya juga sudah ada, bisa diikuti. Dan ini di sini nanti bisa menggunakan menu yang ada di menu bar draw dan menu bar modify. Itu ya untuk tugas prakteknya. Nanti setelah sudah selesai mengerjakan bisa Ibu koreksi. Nanti saya beri catatan di dalam gambar yang sudah dikumpulkan. Bisa saya beri catatan dan catatan itu bisa diterapkan nanti untuk direvisi. Jadi agar hasil nilainya nanti lebih bagus, itu bisa nanti untuk penilaiannya yang Ibu ambil itu mulai dari persiapan ketika menggambar, setelah itu proses ketika menggambar, dan juga ada hasil yang dikumpulkan nanti dari 3 item itu yang Ibu ambil dalam penilaian. Tidak lupa juga untuk penilaian sikap juga Ibu ambil mulai dari kemandirian. Jadi ketika menggambar mandiri bisa sendiri tanpa bantuan teman. Nilainya untuk sikapnya bagus. Misalnya butuh ada bantuan teman, nah itu nanti apalagi copy paste, nah itu nilainya pasti tidak sama dengan teman yang mengerjakannya mandiri. Nah nanti untuk bisa bertanggung jawab, harus disiplin sama teliti, nah jadi bisa saya ambil nilainya di situ. Nah, di akhir pembelajaran ini kita sudah membahas tentang perintah yang ada di AutoCAD, yaitu lebih tepatnya di menu bar modify. Jadi dari menu bar itu kita bisa menggambar sebuah objek yang ada di sebuah konstruksi, yaitu rangka atap dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi intinya dari menu-menu yang sudah kita praktekkan di sini, kita bisa melakukannya dengan benar. Jadi kesimpulan yang sudah kita bahas itu artinya di dalam AutoCAD itu ada berbagai yang bisa kita gunakan dalam membuat objek, bisa kita gunakan dalam membuat objek. Nah di situ fungsinya beragam dan intinya cara
beda kode keyboard lah, ibaratnya beda perintah tapi fungsinya sama. Misalnya perintahnya apa, kita iakan dulu, di spasi dulu gitu. Kita klik objek yang mau diperlakukan seperti apa. Nah itu kalau untuk kita menggunakan escape, kalau mau mengakhiri dari menu itu kita gunakan escape. Intinya seperti itu. Nah untuk penguatan dari bisa silahkan mengerjakan tugas pengetahuan yang ada di LMS ya. Di situ nanti ada tugas soal pilihan, juga soal esai. Sudah, sekian dari pertemuan Ibu kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan nih buat Bu Niswa. Oke, akhirnya ya Bu, terlaksana ya peer teaching gitu. Sebenarnya memang Bapak Ibu sudah setiap hari gitu melakukan pengajaran, cuma kalau di spot kayak langsung gitu emang agak kagok gitu ya jadinya gitu. Tapi tidak apa-apa, sudah sudah baik Bu Niswa dan bisa memenuhi. Ini saya catat poin-poinnya ya. Jadi kalau di peer teaching itu ada poin-poin yang harusnya ada gitu istilahnya. Kalau di ini saya lihat di LMS ini, di penilaian LMS, yang pertama tadi melakukan apersepsi gitu terkait yang di awal di pembukaan, kemudian nah ini menstimulasi siswa mengenali masalah dan akar masalah. Tadi langsung ke, kalau yang saya perhatikan Bu Niswa tadi langsung ke materi materi AutoCAD-nya tadi, penggambaran 2 dimensi, dan memang sudah menstimulasi siswa untuk mengidentifikasi masing-masing ya, dari siswanya dulu, dan mungkin akan lebih ketika nanti mungkin praktek PPL akan lebih bagus ketika diberikan contoh langsung gitu Bu, contoh yang jadi mungkin ya, dari jadi ini tuh misalnya gambar itu terdiri dari misalnya ini bisa di copy dan lain-lain gitu. Jadi diberikan yang nyata gitu, hal nyatanya baru ke yang materinya gitu. Kemudian kalau tadi tidak sistem kerja kelompok ya, materinya masih evaluasinya masing-masing, jadi tidak membentuk kelompok. Kemudian ini menerapkan pembelajaran yang berbasis revolusi industri 4.0 ini tentang teknologi ya, tadi sudah memakai teknologi. Kemudian terampil menggunakan metode model pendekatan dan media. Kalau tadi kan medianya harusnya ada AutoCAD, tadi sudah disampaikan harusnya sambil membuka AutoCAD, kemudian tadi didukung oleh PPT dan lain-lain. Nanti kalau itu siswanya nanti menghadap komputer kan ya Bu ya? Ya, jadi betul Bu. Ya, jadi bisa lebih. Kemudian pas tadi memanfaatkan waktu pasti setengah jam ya tadi, nggak sampai setengah jam, kurang 2 menit. Kemudian menggunakan analogi. Nah, analogi ini kalau misalnya Bapak Ibu perlu menjelaskan hal-hal yang rumit, kalau tadi di Bu Niswa mungkin masih belum ini ya, istilahnya belum perlu analogi dan lain-lain, tapi kalau nanti mungkin yang menjelaskan tentang fondasi dan lain-lain itu kan mungkin yang nggak kelihatan tuh harus bisa menganalogikan nanti. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tadi sudah cukup menyenangkan, mungkin agak kagoknya ya Bu Niswa, beberapa kali kagok ya saya maklumi gitu, karena kayak spot dadakan gitu, ibaratnya disuruh ngajar gantiin guru lain ini untuk mengajar di kelas. Kemudian kesantunan berpakaian sudah ya, melaksanakan penilaian proses tadi sudah diberikan soal dan lain-lain sebagai penguatan tadi. Kemudian menutup pelajaran gitu. Jadi tadi sebenarnya itemnya sudah ada semua, tinggal mungkin nanti kalau di PPL tinggal memperbaiki item-item yang tadi Bu terkait dengan menggali akar masalahnya gitu. Jadi mungkin tidak langsung ke
materi tapi dikaitkan dengan hal-hal permasalahan mungkin di dunia nyata, kalau bisa disambungkan kan 2 dimensi ya. Jadi misalnya kita mau menggambar apa gitu kan ya, menggambar kuda-kuda tadi kita membutuhkan tools ini untuk menggambar tersebut gitu kalau dari saya. Tapi sudah keren Bu Niswa. Ini dari Bu Suci, silahkan. Oke Bu, ya sudah hampir sama dengan Bu Vita. Ya saya lihatnya cuma ini tadi ya kalau di Yata pasti kita AutoCAD-nya kita tampilkan ya. Kemudian mengenai tugas, ini kalau menurut saya tugasnya kalau anak-anak begitu mengenal modify, terus langsung tugas menggambar kuda-kuda itu berat Bu. Berat banget. Ya, jadi kalau di lapangan saya pikir kalau kita masih baru mengenalkan mungkin kalau untuk perintah-perintah modify ini dicontoh-contoh yang bentuk-bentuk sederhana aja dulu. Mungkin hanya garis-garis saja gimana sih cara motongnya. Terus seperti tadi kan ada yang chamfer dan fillet itu mungkin contoh sederhana dulu. Nanti setelah kita berikan contoh mungkin anak disuruh mendemonstrasikan baru kita memberikan tugas. Kuda-kuda berat loh Bu. Menurut saya itu kuda-kuda berat menurut pengalaman saya. Jadi kalau begitu mengenal ke modify langsung kasih tugas kuda-kuda bisa-bisa nggak jadi deh gambarnya. Gitu aja Bu Vita. Baik, terima kasih Bu Suci. Ada dari Bapak Ibu yang lain tambahan? Belum, ini kayaknya belum. Terasa belum ini. Baik. Terima kasih sekali Bu Niswa tadi sudah berkenan untuk mengawali gitu ya di sesi pair teaching ini gitu. Nanti masih ada sesi PPL yang langsung ke lapangan itu yang nanti yang akan menjadi apa ya realitanya gitu ya. Ini sebagai latihan, pair teaching ini latihan.